Terima kasih. Siapkan. Jadi mari kita semua sambil melakukan aktivitas saat ini, tidak apa-apa kita belajar dengan ada 3 teknik belajar, yaitu melihat, mendengar, dan membaca. Seperti itu ya. Jadi melihat, mendengar, dan membaca. Nah, saat ini kita gunakan yang namanya mendengar dan mau belajar kepada seorang yang bukti nyata. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada upline besar kita semua, yaitu Pak Julius. Ketikan angka 1 miliar kepada Pak Julius, karena ide untuk membuat training ini adalah istilahnya apa yang saya katakan ya, beliau lah dibilang man behind the gun, bahasanya dia yang mengatur, dan kita bersyukur. Oke? Jadi teman-teman, mari kita menuliskan angka 1 miliar dan kita doakan Pak Julius mendapatkan 1 miliar dalam sebulan. Wah, kita doakan Pak Julius mendapatkan 1 miliar sebulan. Oke. Kita nikmati dulu lagu ini. Nah, ini words luar biasa. Oke. Nah, Te doy un beso y estás a mis pies. Dime 1, 2, 3, 1, 2, 3. La 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 la. Oke, jangan lupa ya, dan sebagainya, buku dan sebagainya. Oke. Baik teman-teman semua, ada 16 orang peserta. Ini akan bertambah. Kita seperti biasa, kita komitmen untuk memulai materi kita. Saya ingatkan kembali tentang aturannya adalah baiklah kita untuk memahami bagaimana cara memainkan Zoom ini, yaitu dengan memastikan bahwa Anda membuat suara Anda jadi dibisukan atau di mute ya, atau nanti akan dibantu oleh Ibu Limoy, mungkin boleh bantu untuk jika ada suara-suara bocor untuk bisa dibuat dibisukan atau dimutekan. Dan kedua, kita menghargai pembicara dengan cara kita membuka kamera. Anda tahu, dengan cara itu maka Anda juga membuka pintu rezeki Anda. Oke. Nah, baik teman-teman. Selamat malam untuk kita semua. Kita berterima kasih karena upline besar kita Pak Julius memberikan sebuah usaha yang sangat luar biasa dan membuat Zoom ini bisa berjalan lancar dengan cara membuat flyernya. Wah, keren sekali. Dan kita bersyukur juga bahwa Pak Julius juga selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita semua, dan akhirnya terciptalah training kita pada malam hari ini. Ini berkat dari ide brilian dari upline kita semua, yaitu Pak Julius Widiantoro ya. Nah, link Zoom pada malam hari ini kita berterima kasih juga kepada sahabat kita semua, Pak Eldrin Kumendong, karena telah memberikan link Zoom-nya yang bisa masuk 300 orang. Kita berterima kasih banyak kepada beliau, dan kita ketikkan angka 1 M. Iya. Kita ketikkan 1 M kepada Pak Eldrin. Kita doakan. Dan yang terakhir adalah berterima kasih untuk waktu yang terbaik yang Anda berikan kepada diri Anda. Ingat teman-teman bahwa ada cerita tentang, saya katakan bahwa bagaimana kita harus mengasah pisau atau mengasah istilahnya kapak kita. Untuk apa? Supaya ketika kita mengasah kapak kita, maka kita bisa menebang pohon itu lebih baik dan lebih kuat lagi. Demikian juga dengan ketika kita mau belajar kepada seseorang, alangkah baiknya jika Anda semua untuk mengosongkan hati pikiran Anda, sama seperti gelas. Bagaimana mungkin gelas itu akan diisi air kalau terisi penuh? Oleh sebab itu Anda harus membuang dan mengosongkan gelas Anda. Ya, teman-teman semua, selamat datang di acara masterclass training, bisnis training yang sangat luar biasa. Di sini kita akan belajar, di sini kita akan berbagi, di sini kita pun akan saling menguatkan teman-teman antara satu dengan lain. Karena apa? Karena kalau kita dengar lagu ini bahwa kita harus memiliki tekad yang kuat, karena perjalanan kita ini masih panjang.
Dan disinilah kita harus membuktikan jati diri kita. Oleh sebab itu akan ada banyak bisnis training akan diberikan di sini. Mungkin berikutnya ada setelah kemarin kita belajar tentang cash flow quadrant dari buku Rich Dad Poor Dad yang dikarang oleh Robert T. Kiyosaki mungkin. Dan saat ini kita bicara tentang untuk mencapai goal Anda butuh yang namanya konsultasi. Nah, kabar baiknya adalah kalau bicara konsultasi, kalau Anda mau membangun rumah, Anda itu harus membayar mahal kepada seorang insinyur. Ya, membayar mahal kepada seorang insinyur dan sangat mahal untuk membangun membangun rumah impian Anda. Tetapi saat ini Anda bersyukur. Kenapa? Karena Anda tanpa Anda sadari Anda sedang membangun yaitu apa? Impian Anda menjadi kenyataan. Dan melalui konsultasi itu akan terjadi dan akan terwujud. Jadi teman-teman semua, Anda harus tahu bahwa kepedulian diri Anda, jika Anda tidak mengubah diri Anda saat ini, jika Anda tidak keras pada diri Anda saat ini, maka dunia nanti akan keras kepada Anda. Oleh sebab itu jangan lunak teman-teman, Anda harus isi terus. Ingat teman-teman bahwa sukses itu butuh namanya kesiapan. Dan kesiapan itu butuh namanya keseriusan. Dan orang yang serius itu butuh namanya konsentrasi. Dan konsentrasi itu butuh yang namanya satu keputusan. Satu keputusan untuk saya mau. Dan kalimat saya mau itu sebenarnya bermula dari apa? Dari dalam diri Anda. Oke teman-teman semua, selamat datang kepada para peserta, sahabat semua, para pemilik masa depan yang gemilang. Ada 20 orang. Dan tadi kita sudah mulai dengan fellowship ya. Yang hadir saya masih ingat tadi yang hadir pertama kali adalah Pak Herman, wah luar biasa. Lalu ada Ibu Novita ya yang pertama kali masuk ya, ada Ibu Tania yang pertama kali masuk ya. Oke teman-teman semua, baik. Bicara kesuksesan teman-teman, Anda butuh yang namanya sebuah komitmen. Dan sebuah komitmen itu tidak serta-merta didapati secara istilahnya mendadak, tidak. Tapi butuh yang namanya suatu keputusan. Nah, hari ini saya mendoakan semoga ketika Anda mengambil kesempatan sebuah keputusan untuk hadir pada malam hari ini, saya doakan bahwa Anda telah mengambil sebuah keputusan yang sangat berkualitas. Dan pilihan-pilihan berkualitas itu identik dengan hasil yang besar, yang hebat, dan megah, dan betul-betul hasil yang istilahnya tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Nah, untuk mencapai segala sesuatu yang terjadi, teman-teman, dalam pekerjaan apapun, semua orang itu butuh yang namanya konsultan. Dan hari ini Anda sangat beruntung karena Anda akan banyak belajar, ya. Anda akan banyak belajar kepada seorang pembicara yang luar biasa. Beliau bukan cuma pembicara yang luar biasa saja, tetapi beliau adalah pelaku. Beliau adalah seorang pelaku yang telah membuktikan bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakannya. Seorang yang satu ini beliau lahir dari latar belakang yang biasa-biasa saja, ya, bukan orang yang luar biasa, tapi dia mengambil langkah-langkah dan sebuah keputusan yang sangat besar dalam kehidupannya sehingga merubah kehidupannya menjadi 180 derajat. Nah, kita bahkan belajar kepada salah satu sosok anak muda, dan saya katakan beliau ini adalah satu sosok anak muda yang berhasil dari Indonesia bagian timur, tepatnya di tengah timur tapi di tengah, gimana mau bilang ya, dari Sulawesi Utara. Salah satu pemimpin besar yang disegani saat ini, yang dihormati saat ini, karena beliau menunjukkan segala sesuatu itu dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Dan bicara soal sukses, mengejar goal itu hanya butuhkan sebuah konsultasi yang tepat dan cepat, dan dia menemukan pelatih yang terbaik, yaitu plan besar kita semua, yaitu saya sebut dengan hormat Pearl Master Ismet Iskandar Idrus. Nah, saat ini kita akan banyak belajar kepada pembicara hebat yang sangat ditunggu-tunggu, dan dia akan all out. Saya dapat informasi tadi siang, dia akan all out. Rahasianya apa? Kenapa dia bisa cepat? Dalam waktu 10 bulan dia mengambil keputusan menjalankan, dan 10 bulan kemudian apa yang dia dapatkan adalah beliau mendapatkan penghasilan yang di luar nalar kita, yaitu penghasilan 100 juta dalam waktu 1 minggu, ya. Dan ini adalah hasil dari yang dikatakan konsultasi. Oke teman-teman semua, untuk menambah semangat kita,
untuk menambah energi kita pada malam hari ini, mari kita sambut pembicara kita pada malam hari ini dengan mengetikkan angka 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Kita sambut Apprentice Jeffrey Palit, mantan tukang ojek dari Sulawesi Utara, Manado. Silakan Pak Jeffrey. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap jadi luas terang. Pijakan kokoh cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapan kan masa depan praktis. Walau berpeluh darah. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua ya. Selamat Paskah bagi yang merayakan dan selamat berbuka puasa ya. Selamat ibadah puasa buat yang menjalani juga. Oke. Terima kasih banyak. Salah satu saya bilang partner, sahabat, saudara dari Manado ya yang banyak mengajarkan kami juga bagaimana langkah-langkah untuk menjalani sebuah bisnis ya. Dan kehormatan bagi saya pribadi karena malam hari ini dipanggil oleh beliau ya. Saya sering panggil Om, saya sering panggil Guru, saya sering panggil Bro. Siapa lagi kalau bukan Om Larry Tumangkeng. Ya, kasih angka 999 sebanyak-banyaknya. Karena ya beliau kalau sudah bicara itu sebenarnya wow. Tapi beliau memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi malam hari ini. Ya luar biasa, berikan angka 999 sebanyak-banyaknya, setulus-tulusnya buat my brother Om Larry Tumangkeng. Oke. Ya, seperti yang sudah dikatakan tadi, kita semua patut berterima kasih dan patut bersyukur karena kita ada di bawah bimbingannya upline besar kita. Ya, saya sebut dengan hormat, saya sebut dengan kasih, Permaster Pak Ismet Iskandar Idrus. Berikan juga ketikan angka 1M, 1M, 1M sebanyak-banyaknya buat upline besar kita semua ya. Karena kita semua ada di bawah bimbingan beliau. Oke. Jadi mana angka 1M 1M-nya ini buat upline besar kita? Malam hari ini. 270 orang ya. Iya, nah yang lebih hebat lagi, lebih beruntung lagi malam hari ini kita lagi ada di acara masterclass ya. Keren namanya, masterclass. Dan gagasan ini memang dirancang oleh upline kita semua juga, upline besar kita semua. Ya. Karena beliau sudah membuktikan, beliau juga banyak mengajarkan kami sejak dari awal kami bergabung di bisnis ini. Walaupun jarak jauh, beliau selalu setiap hari ada komunikasi dengan kami. Dan
Akhirnya kami mencoba mempraktekkan itu dan ternyata hasilnya luar biasa. Siapa lagi kalau bukan upline besar kita semua, apprentice Pak Julius Widiantoro. Berikan juga angka 1M, 1M, 1M sebanyak-banyaknya buat beliau. Ya, jadi kita beruntung sekali teman-teman. Kita ada di sebuah bisnis dengan struktur jaringan yang pemimpin-pemimpinnya luar biasa. Ya, jadi sangatlah luar biasa kalau kita tidak akan sukses di bisnis ini. Iya kan? Sangat luar biasa kalau kita tidak akan sukses di bisnis ini. Oke. Malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan langkah awal untuk percepatan bisnis kita. Ya. Langkah awal untuk percepatan penghasilan kita. Dan langkah awal untuk bagaimana kita mencapai tujuan-tujuan kita yang selama ini masih tertunda. Ya kan? Karena itu malam hari ini judul pembahasan kita diangkat bagaimana kita bisa mengejar goal kita dan bagaimana kita bisa konsultasi dengan mentor kita, ya. Oke. Jadi kita akan langsung saja ya. Di sini ada 27 orang. Oke, beruntung sekali. 27 orang yang sudah tergabung di awal. Saya tidak tahu apakah ini akan bertambah atau tidak, tapi komitmen acara ini memang kita akan mulai on time, ya. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh sahabat saya tadi, my brother ya, Om Leri Tumangkeng, kita kayak sekolah sekarang, iya kan? Tapi bedanya adalah kalau kita sekolah yang lalu, itu kita sekolah keluar uang. Kalau sekarang kita sekolah sambil mendapatkan uang. Ya, ini menarik. Ini menarik. Kita berbisnis ternyata ada sekolahnya. Oke. Jadi, saya pikir semua orang itu mempunyai goal ya. Saya pikir semua orang mempunyai tujuan. Dan saya pikir semua orang ada cita-citanya, iya kan? Saya pikir semua ada. Ada yang sudah tercapai, ada yang sepertinya akan tercapai, dan ada yang belum tercapai. Iya kan? Seperti itu. Tergantung dari kita pribadi masing-masing. Apakah kita atau bagaimana kita memfokuskan tujuan kita, bagaimana kita memfokuskan impian kita atau tidak. Ya. Ini mohon maaf ya kalau ada sedikit berisik-berisik yang mungkin sedikit mengganggu dari pendengaran teman-teman. Karena memang di depan rumah lagi ada renovasi. Ya, tapi suara saya masih bisa dengarkan ini? Jelas, jelas. Coach. Jelas. Oke. Sip. Jadi saya pikir seperti itu ya. Kita semua pasti mempunyai tujuan dalam hidup kita. Ada yang sudah tercapai, ada yang sepertinya akan tercapai, dan ada yang belum tercapai. Nah, tapi memang sebagian besar, ya sebagian besar tujuan-tujuan kita itu belum tercapai ya. Sebagian besar tujuan-tujuan kita itu belum tercapai karena mungkin kurangnya motivasi dari kita untuk kita mengejar impian kita. Iya kan? Hanya sampai di impian saja. Aduh, saya ingin mobil mewah, saya ingin rumah mewah, saya ingin bebas hutang dan sebagainya, iya kan? Tapi hanya sampai di situ saja. Ya, motivasi untuk mewujudkannya itu masih kurang. Untuk itu semakin hari sebenarnya semakin hari kita akan semakin bisa dibilang apa ya, dewasa sebenarnya ya, bisa dibilang dewasa. Jadi kita sebenarnya bisa lebih memilih apa sebenarnya yang harus kita lakukan di keadaan kita yang sekarang. Nah, berbicara mengejar goal, saya menerapkan yang sebenarnya sudah diajarkan oleh upline saya ya. Ada upline Pak Ismet dan ada upline juga Pak Julius. Sebenarnya rahasianya adalah ada 5 tips. 5 tips yang saya lakukan selama ini dan ternyata hasilnya luar biasa. Dan malam hari ini
saya diberikan kesempatan untuk berbagi. Bagaimana sebenarnya sampai saya bisa merasakan kehidupan saya yang sekarang. Ya, walaupun kehidupan saya sekarang kalau dibandingkan dengan banyak coach yang sudah ada di One More International, kehidupan saya belum ada apa-apanya, ya. Tapi bagi saya pribadi, kehidupan yang saya rasakan sekarang itu sudah sangat jauh berbeda dari kehidupan 1 tahun yang lalu, ya. Tepat 1 tahun yang lalu, karena sekarang saya sudah genap 1 tahun di bisnis ini. Oke, jadi tips yang pertama, ya kita langsung saja ya, kita langsung saja. Ini tips yang pertama yang saya buat. Tips yang pertama yang saya buat itu adalah bagaimana kita membuat rencana. Oke, bagaimana kita membuat perencanaan. Ini tips yang pertama, ya. Jadi, teman-teman, sahabat, saudara, Bapak Ibu semua, tips yang pertama ini sangatlah penting karena apa? Supaya kita ada dasarnya. Kita mau bekerja seperti apa ada dasarnya, ya. Yaitu bagaimana kita merencanakan atau menargetkan apa yang kita butuhkan sekarang sampai 10 tahun ke depan. Ya, apa yang kita inginkan akan terjadi seperti apa kehidupan kita sekarang sampai 10 tahun ke depan, itu sudah harus ada perencanaannya. Ya, bagi teman-teman yang sudah mengikuti bisnis ini, yang mungkin masih bingung, aduh saya di bisnis ini apa yang harus saya lakukan, ya. Yang pertama ini teman-teman, sebelum Anda melangkah lebih jauh, buatlah perencanaan terlebih dahulu. Ya, rencanakan apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu targetkan sekarang sampai 10 tahun ke depan. Mulai dari hal-hal kecil dulu. Dari hal kecil apa? Hal yang mungkin sudah lebih besar apa, dan hal yang besar sekali apa. Ya kan? Itu juga yang saya buat di awal, ya. Jadi saya buat perencanaan. Waktu itu saya join juga di bulan April. Bulan April saya punya rencana, bulan Mei saya punya rencana, bulan Juni saya punya rencana, bahkan 1 tahun ke depannya saya sudah punya rencana apa yang akan saya lakukan. Nah, kalau kita sudah buat seperti itu, maka fokus kita atau bisnis kita tidak akan mengambang, teman-teman. Tidak akan asal-asal jalan. Iya kan? Karena kita sudah ada rencananya. Iya kan? Seperti itu, ya. Jadi, setelah kita membuat rencana, alangkah lebih bagus lagi. Kalau saya beli ada kertas karton. Kalau saya pribadi ya, saya beli kertas karton, saya tulis perencanaan saya di situ, ya. Saya tulis perencanaan saya di situ. Saya tempelkan pas kalau saya mau bangun pagi pasti saya lihat di situ, saya tempel. Biar setiap hari, setiap pagi saya selalu ingat, oh iya ya, saya punya rencana ini. Oh iya ya, saya punya rencana ini. Oh iya ya, saya punya rencana ini. Seperti itu. Biar itu bisa menambah motivasi kita setiap hari untuk mengejar apa yang sudah kita rencanakan. Oke? Jadi itu tips yang pertama sebenarnya. Sederhana, kita membuat rencana. Sekarang sampai 10 tahun ke depan. Ya kan? Jangan sampai kayak teman saya kemarin, saya ngobrol-ngobrol dengan teman saya kemarin. Saya bilang, terus kamu bulan depan rencananya bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan? Aduh, saya sih pasrah saja, Jeff. Apa yang terjadi, terjadilah pokoknya. Saya pasrah saja kepada Tuhan. Apa yang terjadi, terjadilah. Ya, saya bilang, waduh, kalau seperti itu saya juga sudah coba, bro. Saya sudah coba. Saya pasrah kepada Tuhan. Apa yang terjadi, terjadilah pokoknya. Yang penting masih bernafas. Kalaupun tidak bernafas, ya berarti sudah diatur dari yang di atas. Nah, ternyata saya melakukan pasrah itu, ternyata semakin hari kehidupan saya semakin miring, teman-teman. Ya, bukan malah semakin naik, kehidupan yang saya rasakan semakin hari semakin jatuh. Karena saya pasrah, saya tidak tahu mau berbuat apa, ikut saja.
Ya, ikut arus saja pokoknya. Saya ingat kata-kata dari brother saya Om Leri, beliau mengatakan ikan yang paling mahal, ikan yang paling banyak vitaminnya itu adalah ikan salmon. Karena apa? Ikan itu berenang melawan arus. Ya, jadi saya wow. Berarti saya harus tidak bisa pasrah ini. Iya kan? Tidak bisa pasrah, berarti harus dibuat rencananya. Ya. Jadi itu ya, tips yang pertama adalah kita membuat rencana. Nah, setelah kita membuat rencana, kita sudah tulis semua rencananya, mulailah kita masuk ke langkah yang berikutnya adalah kita mulai menentukan mana yang lebih prioritas. Tentukanlah skala prioritas kita apa. Ya. Contoh yang kita butuhkan sekarang apa? Iya kan? 1 minggu dari sekarang yang kita butuhkan apa? Seperti itu ya. Lihatlah skala prioritas apa yang kita butuhkan dari kehidupan kita masing-masing. Setelah kita menentukan targetnya, maka kita akan mengejarnya sesuai dengan apa yang kita prioritaskan. Seperti itu. Ya, jangan sampai jadi seperti ini ya. 1 tahun dari sekarang, saya mau penghasilan saya 100 juta per minggu. Nah, tapi saya maunya minggu depan saya punya 100 juta per minggu dari One More. Iya kan? Apa ya dibilang? Ya, buatlah target skala prioritas yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, memang kita boleh untuk percaya diri. Kita boleh untuk percaya diri. Tapi kalau kita mengejar sekarang untuk target yang sebenarnya 1 tahun ke depan punya, maka kita akan merasa capek dengan bisnis ini, teman-teman. Ya, kita akan merasa capek. Aduh, saya sudah 1 bulan, saya sudah 2 minggu, saya sudah 3 bulan belum dapat 100 juta. Akhirnya merasa bisnis ini susah. Iya kan? Nah, tapi kalau kita membuat skala prioritas, contohnya minggu depan saya mau jadi, Aplen bilang kalau rookie menarik ini, ya, saya bisa dapat penghasilan 7 juta sampai 10 juta per minggu. Nah, kalau itu yang kita prioritaskan di awal, maka ya kita akan semangat karena untuk dapat 7 juta sampai 10 juta itu mudah di One More. Ya, itu mudah di One More. Jadi tentukanlah skala prioritas kita apa yang akan kita lakukan sekarang. Bukan apa yang kita akan lakukan nanti 1 tahun ke depan. Ya, biar kita jalan bisnisnya itu memang sesuai dengan arahan. Oke? Nah, setelah kita menentukan skala prioritas, untuk lebih menyemangati diri kita, teman-teman, langkah selanjutnya, tips selanjutnya, itu adalah kita fokus ke manfaat dan hasil dari apa yang kita targetkan. Ya, langkah selanjutnya fokus dari manfaat dan hasil dari apa yang kita targetkan. Contohnya begini. Ya, contohnya begini. Bulan ini saya harus punya penghasilan 10 juta. Ya. Karena kalau saya punya penghasilan 10 juta, ini kalau saya yang lalu ya, ini kalau saya yang lalu. Kalau saya yang lalu bahkan 1 minggu. Saya paksakan diri saya 1 minggu. 1 minggu ini saya harus punya penghasilan 10 juta. Karena saya sadar, dengan saya mendapatkan 10 juta, manfaatnya adalah saya bisa membayar uang sekolah anak saya bisa menyekolahkan anak saya yang kedua, ya. Anak saya yang pertama sudah berhenti sekolah, anak saya yang kedua tidak sempat masuk sekolah, tertunda. Dan saya bisa beli beras, saya bisa beli makanan untuk kehidupan sehari-hari sisa dari bayar uang sekolah itu. Jadi saya termotivasinya di situ. Wah, minggu ini saya harus dapat 10 juta, Plan. Bagaimana caranya? Ya, minggu ini saya harus dapat 10 juta. Bagaimana caranya, Plan? Plan kasih tahu. Saya kejar. Jadi saya termotivasi dengan sendirinya. Saya termotivasi dengan target saya sendiri. Karena kalau kita melakukan hal seperti itu, dan itu menjadi kebiasaan, bukan tidak mungkin, teman-teman. Bisnis kita akan berjalan dengan cepat. Ya, jangan ketika kita menentukan target, Pak, mungkin bicara ke Om Leri. Apain Leri?
Saya mau penghasilan 10 juta per bulan. Apalagi kasih tahu, oh, you harus lakukan ini. Aduh, ternyata susah juga ya. Ternyata repot juga ya kalau mau dapat 10 juta per bulan, akhirnya apa? Drop. Ya kita drop. Pikirnya yang seperti itu. Aduh, ternyata kalau 10 juta per bulan saya harus menghabiskan 50 sampai 100 daftar nama ya. Aduh, susah juga ini. Ya bisnis akan jadi susah, teman-teman. Tapi kalau kita fokus ke manfaat dari apa yang kita targetkan, itu hasilnya akan berbeda, ya. Kalau kita fokus ke manfaat, kita fokus ke hasil yang akan kita dapat dari target yang sudah kita tentukan sendiri, maka itu menjadi bahan bakar kita untuk bisa lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Jangan hanya asal menentukan target saja, tapi kita harus sudah membayangkan. Ya, kita harus sudah membayangkan. Nah, kenapa saya pede mengatakan ini? Karena itu yang saya lakukan 1 tahun yang lalu, teman-teman. Saya membayangkan, wow, kalau saya punya penghasilan 10 juta, saya bisa sekolahkan lagi anak saya. Saya bisa daftarkan anak saya di sekolah. Ya, wow, kalau saya punya penghasilan 30 juta, wah, saya sudah mulai bisa cicil hutang-hutang saya ini. Wow, kalau saya bisa berpenghasilan 50 juta, ya, wah, saya bisa bayar ini, saya bisa bayar ini. Jadi saya termotivasi dengan sendirinya, teman-teman. Karena saya membayangkan manfaat dan hasil dari apa yang saya targetkan. Jadi hati-hati, teman-teman ya. Ketika kita sudah membuat rencana, ketika kita sudah membuat skala prioritas, iya kan? Nah, setelah itu kita fokus ke manfaat dan hasil. Jangan fokus ke prosesnya, karena prosesnya itu ya bisa dibilang susah, bisa dibilang gampang. Ya, ketika kita mendapati yang susah, kita akan langsung down. Langsung datang merengek kepada upline. Upline ternyata susah ya bisnis ini. Upline ternyata begini ya. Upline ternyata begini ya. Tapi teman-teman, kalau kita fokus ke manfaat, kita fokus ke hasil dari apa yang kita targetkan, itu gairahnya beda. Silahkan dicoba kalau mau dicoba ya. Karena saya sudah mencobanya 1 tahun yang lalu. Itulah yang membuat percepatan saya, mengapa saya mendapatkan dalam waktu 4 hari itu ada 17.800.000 yang saya dapat. Ya, 3 minggu kemudian saya sudah mulai merasakan penghasilan 15 sampai 25 juta. Seperti itu. Karena saya membayangkan. Saya targetkan, saya buat skala prioritas dan saya bayangkan, wow, kalau hasilnya begini, keren ini. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya. Ini yang tidak kalah pentingnya adalah kita menginvestasikan waktu kita. Ya, kita menginvestasikan waktu kita. Ada bahasa yang bilang, waduh, upline, nanti saya habis waktu upline. Saya presentasi saja terus, saya hajar saya terus. Jangan seperti itu, teman-teman. Capek jadinya. Ya, capek jadinya. Beberapa bulan yang lalu juga saya sebenarnya sempat berpikir untuk saya hajar saja terus, pokoknya saya presentasi saja terus pokoknya. Ternyata capek. Ya, akhirnya upline Ismet mengisyaratkan, Jeff, jangan terlalu banyak menyelam, naik lagi ke permukaan, ambil oksigen, Jeff. Jangan terlalu banyak menyelam. Nah, kalau kehabisan oksigen kamu tenggelam. Iya kan? Jadi kita harus menginvestasikan waktu juga. Investasinya bagaimana? Kita luangkan waktu untuk baca-baca buku ya, baca-baca buku. Kayak tadi juga saya habis membaca buku ini ya. Seperti itu. Jadi kita luangkan waktu untuk menginvestasikan waktu kita. Carilah buku-buku positif, carilah video-video motivasi untuk kita baca dan kita dengar, kita nonton itu. Iya kan? Dan kalau saya pikir kalau kita meluangkan waktu, pasti semua punya banyak waktu ya. Iya kan? Pasti semua punya banyak waktu.
Dan saya pikir ini tidak masalah sebenarnya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu itu. Bagaimana kita memanfaatkan waktu luang kita. Ya, daripada kita lihatnya yang tidak-tidak, iya kan? Lihat yang galau-galau dan sebagainya. Lebih baik kita cari buku-buku positif kita baca. Apalagi ada buku-buku yang direferensikan oleh upline-upline kita baca. Ya, video-video motivasi kita dengar di TikTok banyak, di YouTube banyak, di Facebook banyak. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya untuk mengisi waktu yang luang kita lebih bermanfaat lagi. Seperti itu. Nah, dan kabar baiknya, Bapak Ibu sekarang lagi menginvestasikan waktu. Untuk itu berikan angka 999 sebanyak-banyaknya untuk semua peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, yang sudah hadir tepat waktu malam hari ini ada 35 orang. Berikan angka 999 sebanyak-banyaknya. Karena apa teman-teman? Kabar baik. Sekarang Anda lagi menginvestasikan waktu Anda. Ya. Sekarang kita lagi belajar sama-sama. Kita lagi belajar sama-sama. Iya kan? Karena selain kita baca-baca buku positif, kita nonton-nonton video-video yang memotivasi kita juga belajar dari pertemuan-pertemuan. Iya kan? Belajar dari seperti malam hari ini ya. Seperti malam hari ini ada master class. Kita belajar sama-sama di sini ya. Kita belajar sama-sama, kita sharing sama-sama. Nah, ini kabar baiknya. Bapak, Ibu, teman-teman sudah melakukan langkah yang tepat. Karena tidak semua orang yang mau menginvestasikan waktunya. Mungkin banyak yang mau menjalankan bisnis ini, teman-teman. Tapi kenapa banyak yang mengeluh juga hasil saya belum maksimal. Tapi kenapa ada orang-orang yang hasilnya maksimal? Karena bedanya salah satunya adalah mereka menginvestasikan waktu mereka ke hal-hal yang lebih tepat. Seperti sekarang ini. Anda mengikuti Zoom, kita belajar sama-sama. Anda sementara menginvestasikan waktu Anda yang tepat. Dan banyak pertemuan-pertemuan Zoom yang akan datang, silakan Anda ikut teman-teman. Untuk lebih termotivasi lagi. Untuk lebih mengupgrade diri kita. Ya, untuk lebih mengupgrade diri. Seperti itu. Nah, ada hal yang sangat penting. Ada hal yang sangat penting sebenarnya teman-teman. Di menginvestasikan waktu. Ya kan? Dan ini bisa merangkum semua tips yang ada. Ini bisa merangkum semua tips dari tips yang awal sampai tips yang tadi itu semuanya harus dikonsultasikan. Oke, semuanya itu harus dikonsultasikan teman-teman. Nah, kenapa saya bilang ini juga? Karena itu juga yang saya lakukan sejak awal. Setiap saya punya perencanaan, setelah itu saya mulai tulis rencana saya mulai buat skala prioritasnya, ya. Saya datang lagi kepada upline saya untuk konsultasi, teman-teman. Untuk konsultasi. Seperti itu. Nah, apa pentingnya konsultasi? Aduh, ada yang bilang, upline. Tidak usah konsultasi, saya sudah tahu ini. Ya, saya sudah membuat perencanaan, saya sudah buat skala prioritas. Saya sudah memahami betul manfaat dan hasil dari apa yang saya targetkan. Ya, saya sudah baca buku positif upline. Saya sudah dengar video-video, saya sudah mengikuti Zoom. Ngapain lagi konsultasi? Semuanya sudah saya dapat. Ya, belum lengkap ketika Anda belum mengkonsultasikan apa yang Anda pikirkan. Ya, belum lengkap ketika Anda belum mengkonsultasikan semuanya itu. Karena kita bisa membuat rencana, tapi alangkah lebih bagusnya, alangkah lebih bijaknya kalau upline kita, mentor kita tahu apa yang kita rencanakan. Ya, hati-hati, jangan sampai kita sudah buat rencana tapi mentor kita tidak tahu. Ya, jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, konsultasikan dengan upline-upline kita, dengan mentor-mentor kita. Mereka harus tahu, teman-teman. Dan itu yang saya rasakan, sekali lagi itu yang saya lakukan. Ya, saya mengkonsultasikan apa yang saya pikirkan.
Nanti upline akan mengarahkan. Oke Jeff, kamu butuh seperti ini ya, berarti kamu lakukan seperti ini. Oke Jeff, perencanaanmu seperti ini ya, berarti kamu lakukan seperti ini. Biar kita lebih terarah teman-teman. Ya, biar kerja kita tidak mengambang dan biar kita biar kita sejalan seperti itu. Ya, karena setiap orang yang menjadi juara itu semua membutuhkan pelatih. Tidak ada yang menjadi juara dengan sendirinya. Ya, tidak ada. Tidak ada yang bisa menjadi juara hanya sendiri saja tiba-tiba saya jadi juara, tidak ada. Semua juara membutuhkan pelatih. Ya, semua juara membutuhkan pelatih. Begitu juga di One More. Kita punya pelatih, kita punya coach. Yang kabar baiknya coach kita ini bukan hanya pintar dalam teori. Ya, upline kita bukan hanya pintar dalam teori, bukan hanya pintar mengarahkan, tapi upline kita itu sudah melakukannya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kenapa kita harus konsultasi? Karena upline kita sudah tahu jalannya. Ya, kenapa dia tahu jalannya? Kenapa upline kita tahu jalannya? Karena beliau sudah jalan lebih dulu di situ. Beliau sudah menjalankan lebih dulu di situ. Jadi beliau tahu caranya. Mudah kan, kita tinggal bertanya saja. Upline bagaimana caranya? Oh, seperti ini kamu lakukan. Ya. Maka kita lakukan. Hasilnya akan mirip, teman-teman. Mungkin tidak akan sama 100%, tapi hasilnya akan mirip. Ya, hasilnya akan mirip. Kayak contoh, saya bertanya kepada upline Julius, saya bertanya kepada upline Ismet, dan ternyata mereka dalam waktu 1 tahun sudah Pak Ismet sudah ada di angka dalam 1 tahun kemarin, saya lihat sudah ada di angka kalau tidak salah 5 miliar 1 tahun kemarin saya lihat. Sekarang kan sudah 9 miliar. Ya, saya sekarang sudah 1 tahun. Yang saya dapatkan baru hampir 500 juta. Tapi siapa mau kasih? Iya kan? Siapa mau kasih? Dalam waktu 1 tahun mendapatkan penghasilan di akun saya itu ada sekitar 450 juta, di akun istri ada sekitar 80 juta, di akun anak ada sekitar 50-an juta. Ya, mungkin tidak akan sama, tapi akan mirip hasilnya kalau kita melakukan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh upline-upline kita. Dan pelatih kita atau upline kita sangat ingin kita sukses. Jadi jangan salah ya, upline kita tidak ada yang memanfaatkan kita, tidak ada. Ya. Jangan karena Anda berpikir, waduh ini kan bisnis jaringan, plan. Ya kan? Jadi kalau saya kerja di bawah tuh upline yang untung di atas, tidak seperti itu, teman-teman. Di One More ini sangat beda. Ya. Karena di One More pikiran upline-upline kita hanya satu, bagaimana orang ini, bagaimana anak ini bisa cepat-cepat sukses. Ya, upline kita stres kalau kita lama-lama suksesnya. Upline kita stres. Ya kan, karena apa? Berarti beliau harus kuras otak terus. Kalau kita lama suksesnya, beliau harus kuras otak terus. Aduh, bagaimana ya rumusnya biar orang ini bisa sukses? Iya kan? Bagaimana ya rumusnya? Tapi kalau kita cepat, iya kan? Kita mengikuti arahan 100% dari upline, kita buat perencanaan, kita mengikuti arahan hasil konsultasi, dan kita merasakan hasil yang cepat. Upline kita bahagia dong, iya kan? Dan upline akan berkata, contoh, Ibu Limoy, ya, sekarang waktunya Anda untuk membimbing downline Anda. Pak Adi, sekarang waktunya Anda untuk membimbing downline Anda. Pak Kosma, sekarang waktunya Anda untuk membimbing downline Anda. Kita akan kerjasama. Seperti itu, akan begitu seterusnya. Ya, jadi tidak ada upline yang memanfaatkan. Seperti itu, ya. Jadi konsultasi itu akan sangat mempercepat apa yang kita targetkan, akan sangat mempercepat proses pengejaran goal dan tujuan kita. Konsultasi. Sekali lagi teman-teman, konsultasi. Itulah pentingnya konsultasi. Ya, itulah pentingnya konsultasi. Nah, sekarang
apa fungsi lainnya konsultasi, teman-teman? Konsultasi itu kalau saya bilang konsultasi itu kayak Google Maps. Iya kan? Jadi upline kita itu kayak Google Maps. Dia akan memberikan arahan. Turn left, turn right, iya kan? Jadi 300 meter lagi Anda akan belok kiri, ya. 500 meter lagi tujuan Anda akan berada di sebelah kanan. Nah, kayak Google Maps. Iya kan? Biar enak. Kalau saya seperti itu, biar enak. Biar enak. Apa ini kayak Google Maps ya? Jadi saya tinggal ikut saja. Kan teman-teman kalau mau cari tempat yang Anda belum pernah datangin, atau Anda lupa tempatnya di mana, Anda kan pasti buka Google Maps. Iya kan? Anda pasti buka Google Maps. Ada yang berkata seperti ini. Jeff, kan Google Maps sering ngaco juga Google Maps. Iya, karena itulah Anda konsultasi ke upline yang tersistem. Ya, kalau Anda konsultasinya ke upline yang tidak tersistem, ya akan ngaco juga. Iya kan? Anda konsultasi ke upline yang melakukan. Anda konsultasi ke upline yang sudah membuktikan. Maka arahan Google Maps-nya itu akan tepat. Ya, tapi kalau Anda konsultasi ke upline yang tidak melakukan, ya hasilnya akan tidak ada juga. Seperti itu, ya. Jadi apa itu kayak Google Maps? Seperti ini, teman-teman. Selain kayak Google Maps, saya berpikir upline kita ini kayak helikopter. Ya, dia dari atas, dia sudah bisa lihat semuanya. Iya kan? Dia sudah bisa lihat semuanya, dia sudah bisa terawang semuanya. Oh, di sebelah sana jurang. Oh, di sebelah kanan itu jangan lewat situ ya, jalan yang benar ada di sini nih, nanti kamu akan tembus di sini. Dia sudah bisa terawang dari atas. Ya, dia sudah bisa lihat dari atas. Karena itulah pentingnya Anda konsultasi kepada upline Anda. Iya kan? Karena pelatih Anda atau pelatih kita semua punya pandangan yang menyeluruh, teman-teman. Dia sudah tahu semuanya. Ya, upline kita Pak Ismet, beliau sudah berpenghasilan 9 miliar di bisnis ini dalam waktu 2 tahun. Iya kan? Luar biasa kalau Anda tidak mengikuti arahan beliau. Upline Julius, ya. Upline Julius itu sudah kemarin hampir 1 M. Saya tidak tahu sekarang, kalau saya belum minta bocoran lagi sama upline Julius. Nanti sebentar kita minta sama-sama ya. Tapi upline Julius itu sudah membuktikan, ya. Waktu kemarin saya lihat sudah hampir 1 M. Iya kan? Jadi mereka sudah punya pandangannya. Mereka sudah tahu arahannya, mereka sudah tahu seluk-beluk bisnis ini. Tinggal kita mengikuti saja. Jeff kiri, oke. Jeff kanan, siap upline. Jeff lurus, siap upline. Seperti itu saja. Ya. Nah, ini yang agak keliru ya. Jangan sampai dilakukan ya. Kalau kita mau konsultasi, teman-teman, konsultasilah kepada upline jalur sponsorship kita, kepada upline kita. Ya. Konsultasilah kepada upline kita. Jangan konsultasi kepada upline orang lain. Ya kan? Jangan. Ya, karena ya mungkin mereka akan mempunyai arahan yang berbeda. Iya kan? Dan yang paling parah, jangan konsultasi ke downline Anda atau ke crossline Anda. Jangan, aduh. Ya, jangan seperti itu. Jangan Anda konsultasi ke downline. Aduh, ini salah ini, atau konsultasi ke crossline. Nah, kalau crossline Anda juga tidak melakukan, dia akan mengarahkan apa yang dia lakukan di bisnis ini, yaitu dia tidak melakukan apa-apa di bisnis ini, maka Anda juga tidak akan melakukan apa-apa. Ya. Jadi kalau mau konsultasi, konsultasilah kepada upline Anda. Konsultasilah kepada upline kita. Kalau kita punya masalah, konsultasikan ke upline kita. Jangan konsultasikan ke downline kita. Jangan kasih tahu masalah kita ke downline kita.
Jangan kasih tahu kebutuhan kita ke downline kita. Kasih tahu kebutuhan kita ke upline kita. Ya, seperti itu. Mungkin teman-teman mempunyai downline yang dekat. Mungkin teman-teman mempunyai downline yang sudah dengar-dengaran teachable dan sebagainya. Kita mulai memberitahukan masalah kita kepada downline kita. Keluhan-keluhan kita kepada downline kita. Mungkin mereka bisa terima. Dan mereka akan tetap berpikiran positif. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau mereka menduplikasikan itu ke downline mereka juga. Mereka punya masalah, mereka kasih tahu ke downline. Begitu seterusnya. Dan pertanyaannya apakah downline yang selanjutnya itu bisa menerimanya atau tidak. Ya. Nah kalau Anda melakukan itu, maka Anda sementara menggali lubang di bisnis Anda sendiri. Ini fondasinya, ya. Anda gali lubangnya di samping sini nih. Anda gali lubang di samping sini. Bisnis Anda semakin ke atas, tapi lubangnya semakin besar di bawah. Akhirnya apa? Karena bisnis Anda semakin besar, lubangnya juga semakin besar, maka bisnis Anda akan jatuh ke lubang itu. Jadi jangan menggali kuburan Anda sendiri di bisnis Anda. Ya, jadi hati-hati kalau mau konsultasi, konsultasikan ke upline Anda. Konsultasikan ke pembimbing-pembimbing Anda. Jangan konsultasi ke crossline apalagi ke downline. Jangan. Ya. Tugas kita kalau ada yang bertanya kan, terus apa yang harus kita katakan ke downline kita? Upline saya juga tidak tahu. Gampang, sederhana. Contoh, mungkin Pak Kosmas masih baru di sini, tapi sudah mulai punya tim. Mungkin masih bingung kan, waduh apa yang akan saya lakukan? Apa yang saya katakan ke downline saya? Sederhana, Pak Kosmas konsultasikan ke upline Pak Kosmas. Upline Julius, apa yang harus saya lakukan? Maka upline Julius akan mengarahkan, Pak Kosmas buat A, B, C, D. Maka itu yang Pak Kosmas katakan juga ke downline Pak Kosmas. Sederhana. Ya, sederhana. Jadi tidak usah bingung. Bagi Anda yang masih baru menjalankan bisnis ini, bagi Anda yang belum paham 100% dengan bisnis ini, tidak usah bingung. Ya. Jadi caranya adalah konsultasikan ke upline Anda dan hasil dari konsultasi itu Anda lakukan. Setelah Anda lakukan, Anda kasih tahu ke downline Anda. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, itulah konsultasi. Nah, sekarang bagaimana sikap kita dalam konsultasi? Nah, ini dia. Ini dia yang menarik juga, teman-teman. Karena banyak yang terbukti. Banyak yang terbukti. Ada yang buktinya bagus, ada yang buktinya kurang maksimal, ya. Tergantung dari bagaimana sikap kita dalam berkonsultasi. Ya. Oke. Good leader is good follower. Jadi setiap pimpinan yang baik sebelumnya adalah seorang murid atau pengikut yang baik. Nah, apa artinya? Apa artinya? Jadi, kalau Anda mau jadi pemimpin yang baik, Anda harus jadi pengikut yang baik terlebih dahulu. Jadi kalau Anda sudah konsultasikan kepada upline dan upline bilang A, jangan lakukan B, jangan lakukan C, apalagi jangan lakukan Z, jangan, ya. Lakukan A, teman-teman. Mau itu sesuai dengan pemikiran kita atau tidak, lakukan saja. Ya, siap saja. Seperti yang saya selalu bilang kepada teman-teman. Setiap saya dikasih kesempatan untuk berbicara, saya pasti selalu bilang, kalau saya konsultasi, yang ada hanya satu kata, siap upline. Siap upline, walaupun setelah itu tutup telepon, ya, upline Ismet tutup telepon, saya bingung teman-teman. Aduh, bagaimana ya ini? Saya harus lakukan apa ini ya? Saya bingung, tapi ya itu, konsultasikan dan bilang kata siap. Jangan kita berpikirnya terlalu lama. Upline bilang, Bu Novita harus lakukan A. Mikir, A ya upline ya. Oh, ya plan ya. Aduh. Kayaknya kalau A agak susah ini plan ya.
Bagaimana kalau B saja kita tawar menawar dengan upline? Ya jangan seperti itu. Ya, jadi kalau upline sudah katakan, lakukan saja. Dan untuk menjadi seorang profesional, mintalah salah satu leader untuk berkenan menjadi pelatih bisnis Anda. Ya, silakan Anda pilih. Iya kan? Silakan Anda pilih. Contoh seperti mungkin Ibu Mariska, ya Ibu Mariska yang di Manado, contoh. Ibu Mariska bebas memilih. Walaupun yang sponsori langsung adalah saya, tapi kalau Ibu Mariska memilih, wah, ini kayaknya menarik juga kalau saya langsung dibimbing sama upline Ismet, ya. Apakah kami sebagai upline sponsor akan tersinggung? Tidak, bahkan kami akan bilang, wah, alhamdulillah, puji Tuhan, pekerjaan saya berkurang. Iya kan? Jadi upline tidak akan tersinggung. Silahkan pilih mentor Anda, silahkan pilih pelatih Anda, pelatih pribadi Anda untuk setiap hari Anda konsultasikan dengan beliau. Ya, silahkan, bebas di bisnis ini teman-teman. Ya, bebas. Apalagi kalau Anda punya sponsor yang mungkin lagi tidak aktif, ya, mungkin hanya punya sponsor pribadi yang mungkin apa ya? Ya, Anda sama-sama bergabung, ya. Tapi karena jalur sponsorshipnya ya dia adalah sponsor Anda. Anda bebas memilih siapa pelatih Anda. Mau sama dengan beliau, bebas juga. Seperti saya katakan kepada Dr. Henny, Dok, silakan bisa berhubungan langsung dengan upline Ismet, bisa berhubungan langsung dengan upline Julius, ya, bisa berhubungan langsung dengan saya. Kita kolaborasi, ya. Anda bebas, Dok. Tidak perlu berpatokan dengan saya terus. Dan akhirnya ya beliau merasakan hasilnya juga. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah sikap teachable, rendah hati, dan haus ilmu, dan percaya kepada upline pelatih sangatlah penting. Oke, sikap teachable, rendah hati. Ya, mungkin seperti Dr. Herni, ya. Mungkin seperti Dr. Herni, beliau adalah seorang dokter. Ya, saya adalah seorang tukang ojek. Ya kan, mantan tukang ojek. Tapi kalau Dr. Herni tidak mau rendah hati, beliau pasti tidak mau belajar dengan saya. Ya, beliau pasti tidak mau disponsori dengan saya. Atau bahkan beliau akan pindah jaringan. Beliau tidak, waduh saya dokter, mengapa upline saya ini tukang ojek? Iya kan? Masa saya mau belajar dari tukang ojek? Ya, tapi beliau rendah hati dan akhirnya beliau merasakan hasilnya. Seperti itu. Jadi itu sangat penting, ya, sangat penting sikap teachable kita, rendah hati kita, dan haus ilmu. Haus ilmu. Haus ilmu itu jangan malu-malu teman-teman. Ya, jangan malu-malu. Banyak-banyaklah bertanya kepada upline. Coba tanya upline Julius, setiap hari saya bertanya. Ya, coba tanya upline Ismet, setiap hari saya bertanya. Walaupun saya sudah mempunyai penghasilan yang seperti ini, setiap hari saya bertanya. Iya kan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya katakan? Dan sebagainya. Saya bertanya teman-teman. Kita haus ilmu. Jangan merasa ilmu kita sudah cukup. Ya, jangan merasa, wah saya sudah tahu ini. Ya kan? Wah cara menentukan gol kita, cara mengejar gol kita, saya sudah tahu ini sekarang. Ya, sudah. Nanti saja tanya kepada upline, saya lakukan saja. Ya, haus ilmu teman-teman. Bertanyalah. Setiap Anda punya kesempatan, bertanyalah. Tapi yang tadi ya sikapnya, jangan tersinggung kalau upline lama balas. Ya. Atau upline tidak sempat angkat telepon, atau ya upline kok ini lama-lama balasnya. Saya WA-nya pagi, upline balasnya malam. Ya. Jangan tersinggung karena upline juga banyak. Ya, beliau punya urusan pribadi dan beliau punya urusan ke banyak downline-downline-nya. Dan mungkin chattingan kita tenggelam teman-teman. Ya, karena saking banyaknya chattingan yang masuk kepada upline, mungkin chattingannya tenggelam. Jadi chattinglah berulang-ulang. Saya begitu triknya ke upline Ismet. Ya, karena upline Ismet orangnya sibuk sekali. Saya kalau chatting tidak satu kali. Belum dibalas saya chatting lagi.
belum dibalas saya chatting lagi. Tujuan saya biar chattingan saya naik yang paling atas. Ya, biar siapa tahu pas upline lihat telepon, wah, Jeffrey ada WA ini, dibuka lah. Iya kan? Seperti itu. Jangan kita baperan ya. Jangan kita baperan. Pas kita chatting 1-2 kali, upline tidak balas. Katanya konsultasi. Saya mau konsultasi tidak dibalas-balas. Ah, saya kayak dianaktirikan ini kayaknya. Apakah saya belum berprestasi jadi saya belum direspon ya? Oh, banyak itu. Banyak baperan-baperan seperti itu. Ya, itu akan merugikan diri kita sendiri, teman-teman. Ya, itu akan merugikan diri kita sendiri. Oke. Nah, terus sekali lagi teman-teman saya ingatkan, ketika kita konsultasi, lakukan hasil dari konsultasi itu. Ya. Lakukan apa yang sudah diarahkan oleh upline kita, lakukan. Lucu jadinya. Ketika contoh nih. Contoh. Siapa ini ya? Saya lihat dulu ini. Oh, ini ada orang yang sangat menginspirasi juga ini. Contoh Om Eldrin ini ya. Contoh Om Eldrin. Om Eldrin tanyakan kepada Om Larry. Upline. Saya harus lakukan apa? Keperluan saya sekarang ini upline. Om Larry mulai rumus, ya. Oh, Medrin, you lakukan ini, A, B, C, D. Setelah itu Om Larry mikir. Bahkan mempertanyakan, upline, apakah bagus itu A, B, C, D? Kenapa tidak langsung saja ke set upline. Kenapa harus ABCD lebih dulu? Ya, seperti itu. Jangan teman-teman, tidak akan ada hasilnya. Pokoknya apa yang sudah dikatakan upline kita, lakukan saja. Cuman itu rumusnya. Ya, lakukan saja. Berarti kalau sudah dikatakan upline kita, berarti itu juga hasil konsultasi upline kita dengan upline yang lebih di atas lagi. Ya, karena bisnis ini hanya menduplikasi seperti itu saja. Contoh Dr. Herni bertanya kepada saya katakan, tapi yang saya katakan itu hasil konsultasi saya dengan upline Julius, hasil konsultasi saya dengan upline Ismet. Dan ketika Dr. Herni bertanya, Ibu Rohani bertanya, Bro Fai bertanya, Bro Adi bertanya, saya katakan itu. Jadi bukan dari pemikiran saya juga itu dari hasil konsultasi. Ya, jadi lakukan saja apa yang sudah dikatakan dari hasil konsultasi kita. Ya. Dan seperti ini teman-teman, ini banyak juga yang seperti ini. Kita telepon upline nih. Tujuan kita mau konsultasi kan. Kita telepon upline. Upline, izin upline bisa konsultasi? Oh bisa, oke. Kita konsultasi. Tapi setelah kita telepon dengan upline atau setelah kita bertemu dengan upline, yang paling banyak kita yang bicara. Ya. Jangan teman-teman. Ya, kita cukup sedikit saja bicaranya, cukup kita bertanya saja, upline, kebutuhan saya ini apa yang harus saya lakukan? Biarkan upline yang banyak berbicara. Jangan kita yang lebih banyak bicara dengan upline. Jadi kebalik, ini yang konsultasi kita atau upline. Ya, kita datang kepada upline. Contoh nih, Yonita datang kepada Dr. Herni. Yonita mulai bicara, sudah 2 jam ini bicara terus. Ya kan, nah kebalik ini yang konsultasi Yonita atau Dr. Herni. Ya, jadi kita datang kepada upline kalau mau konsultasi kita sudah siapkan apa yang akan kita konsultasikan dan setelah itu biarkan upline yang merumuskannya. Biarkan upline yang berbicara. Kita cukup dengar saja, setelah itu lakukan. Dengar saja, lakukan. Dengar saja, lakukan. Hanya seperti itu teman-teman. Ya. Jadi hanya seperti itu. Itulah sikap kita kalau kita datang kepada upline untuk berkonsultasi. Ya. Jadi hati-hati yang tadi ya. Pokoknya kalau kita konsultasi, lakukan saja apa hasil dari konsultasi. Jangan banyak mempertanyakan dan jangan banyak bicara.
cukup bilang siap upline. Ya, siap upline. Cukup bilang itu saja. Nah, selanjutnya ini selanjutnya. Selanjutnya, ya, bagaimana biar upline bisa fokus juga kepada kita? Bagaimana biar upline tahu kita ini siap? Dan bagaimana biar upline tahu kita ini serius di bisnis ini? Ya, bagaimana biar upline tahu kita membutuhkan upline? Itu dengan cara kita pasang obor, teman-teman. Nyalakan obor sebesar-besarnya. Karena ibarat kata di dunia ini hitam, ya gelap. Tidak ada cahaya. Ya, upline pun tidak tahu mau jalan kemana. Tapi ketika kita pasang obor kita besar-besar, maka upline akan lihat, oh di sebelah kanan ada obor yang besar, berarti saya harus ke sana. Ya, bagaimana kita bisa mencuri perhatian upline dengan kita pasang obor besar-besar. Ya, seperti itu teman-teman. Tarik perhatian upline. Tarik perhatian upline dengan cara apa? Ya, yang tadi sikap kita. Oke, sikap kita. Lebih masuk lagi ya yang tadi dengar-dengaran. Ya contoh ini, kalau kita yang sudah jadi upline, ya kita sudah jadi upline, ada downline yang datang kepada kita untuk konsultasi. Dan setiap downline ini datang konsultasi, setiap kita arahkan, downline ini tidak mau dengar dan dia melakukan hal yang berbeda. Kira-kira akan ada timbul pikiran, ini anak datang konsultasi tidak mau lakukan. Datang lagi tidak mau lakukan, datang lagi tidak mau lakukan. Akhirnya ya kita tidak akan menjadi prioritas. Karena sikap kita seperti itu. Jadi pasang obor dengan cara apa? Kita melakukan apa hasil konsultasi. Ya. Terus mindset kita itu dibetulkan. Pikiran kita dibetulkan. Banyak-banyaklah pikiran positif. Ya, banyak-banyaklah pikiran positif dengan bisnis ini. Karena ada banyak juga yang di bisnis ini seperti ini, teman-teman. Nanti butuh upline kalau sudah ada masalah. Ya, ketika tidak ada masalah, dia pakai pikiran sendiri. Oh, hajar pokoknya. Tapi ketika ada masalah datang, langsung ingat, aduh upline. Datang kepada upline. Iya kan? Ini upline dia pembimbing, tapi dia bukan gudangnya masalah. Ya, jangan setiap masalah nanti kita ada masalah baru kita ingat upline. Kasihan upline kita. Ya. Nanti punya masalah baru datang kepada upline. Upline, tolong upline. Ini kenapa begini upline? Upline kenapa begini upline? Upline kenapa begini upline? Ya, jangan nanti kita punya masalah baru kita ingat upline. Seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi cara kita menyalakan obor, cara kita menarik perhatian upline adalah dengan kita memperbaiki sikap kita, dengan kita memperbaiki mindset kita, dan kita melakukan 8 langkah sukses di tim bisnis kita. Oke, kita melakukan 8 langkah sukses di tim bisnis kita. Nanti itu akan dibahas, 8 langkah sukses. Bagaimana itu 8 langkah sukses? Nanti akan dibahas di masterclass selanjutnya. Ya, mungkin ada yang sudah punya gambaran-gambaran, yang sudah pernah konsultasi dengan upline mengenai 8 langkah sukses. Lakukan itu di tim bisnis kita, teman-teman. Duplikasikan itu di tim bisnis kita, ramaikan itu di tim bisnis kita. Maka tim bisnis kita akan melakukan hal yang sama juga, 8 langkah sukses, 8 langkah sukses, 8 langkah sukses. Maka hasilnya itu luar biasa. Anda juga akan menikmati 8 bonus di bisnis ini. Ya, keren teman-teman. Enak teman-teman ketika Anda merasakan 8 bonus di bisnis ini. Ya. Karena kebetulan kami juga sudah merasakan. Wow. Wis, nikmat ya. Enak. Enak teman-teman. 8 bonus di bisnis ini enak. Jadi lakukan saja itu. Iya kan? Nah, terus siapkan tim penggerak dan dekatkan kepada upline. Mungkin lewat video call, mungkin lewat telepon conference, mungkin dengan link Zoom yang kita buat khusus untuk
kita pertemukan dengan upline ya. Jadi ketika kita seperti ini ya teman-teman, ada banyak yang ketika dia bertemu dengan tim bisnisnya, dengan calon leader-leader pelapisnya, dia mulai mengolah itu sendiri dan akhirnya kewalahan. Ya, akhirnya kewalahan. Jadi ketika kita bertemu dengan calon tim bisnis kita yang kayaknya kayaknya orang ini bagus ini. Ya. Wah, kayaknya orang ini punya daftar nama banyak ini. Wah, kayaknya orang ini daftar namanya orang-orang besar ini. Ya. Wah, kayaknya orang ini orang terpelajar ini. Wah, kayaknya orang ini seperti ini. Wah, jadi pokoknya kalau sudah ada kata wah, daftar nama itu dekatkan langsung kepada upline, jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Itu juga rahasia saja di awal ya. Saya langsung dekatkan Dr. Herni dengan upline Ismet, dengan upline Julius. Saya langsung dekatkan Pak Adi ya dengan upline Ismet, upline Julius. Saya dekatkan Bro Fai dengan upline Ismet, upline Julius. Saya dekatkan Bu Rohani dengan upline Ismet, upline Julius. Akhirnya apa? Kan waktu itu saya juga pengetahuannya masih minim. Iya kan? Saya juga masih belum banyak pengetahuannya waktu itu. Saya belum paham betul bisnis ini bagaimana. Saya belum paham betul marketing plan di bisnis ini seperti apa. Tapi saya langsung dekatkan mereka kepada upline saya. Jadi kita sama-sama belajar. Iya kan? Karena kalau kita video call dengan upline berarti bersama-sama dengan prospekan-prospekan kita. Bersama-sama dengan calon leader-leader kita. Upline akan kasih tahu ke mereka. Kita kan juga dengar. Iya kan? Jadi sambil kita belajar, oh ternyata begini ya. Oh ternyata marketing plan-nya seperti ini ya. Oh ternyata produknya seperti ini ya. Sambil kita belajar, upline sudah kasih tahu juga ke downline-downline kita. Jangan diolah sendiri teman-teman. Ya. Langsung serahkan ke upline-upline kita, langsung perkenalkan ke upline-upline kita. Biar upline-upline kita itu akan coaching juga mereka, akan kasih tahu ilmu-ilmunya, dan yang paling penting adalah akan mengedifikasi balik kita seperti apa. Jadi ketika kita punya prospekan, cepat-cepatlah dekatkan dengan upline-upline kita. Ya. Nah, apa yang akan dikonsultasikan? Kalau kita datang konsultasi. Ya kan? Jadi jangan hanya datang kepada upline. Contoh Bu Limo ini datang kepada upline Larry. Upline saya mau konsultasi upline. Ini si A seperti ini upline ya. Si B seperti ini upline ya. Itu bagaimana ya upline? Upline, saya mau kejar beginner upline. Bagaimana caranya upline ya? Ya kan caranya mudah. Cukup 3.000, satu ruki kiri, satu ruki kanan. Tapi kalau kita datang kepada upline, kita sudah gambar ya. Grup kita, bentuk jaringan bisnis kita seperti apa. Kita sudah tandai orang-orangnya. Orang yang ini seperti ini, jaringannya juga sudah seperti ini. Dia punya tim bisnis seperti ini. Jadi kita datang kepada upline itu sudah lengkap. Ya, sudah lengkap. Kita tahu leader-leader pelapis kita ada di bagian mana. Ya, si A seperti apa, si B seperti apa. Nah, itu kita datang kepada upline. Kita konsultasikan. Jadi jangan konsultasi datang kosong juga. Ya, mana upline bisa arahkan kalau contoh Ibu Mariska atau Yonita atau boleh mau cuman tanya upline caranya jadi beginner bagaimana? Ya gampang, cukup 3.000 kiri, 3.000 kanan. Satu ruki kiri, satu ruki kanan, selesai. Tapi kalau kita datang kepada upline, struktur jaringan saya seperti ini upline. Di sebelah kiri ini ada orang yang seperti ini, jaringannya juga seperti ini. Di sebelah kanan ada orangnya seperti ini, jaringan seperti ini. Kira-kira ini peluangnya bagaimana upline? Wah, itu keren. Ya, siap-siap Anda yang masih rookie, siap-siap langsung jadi beginner itu. Ya, siap-siap yang masih beginner, siap-siap akan cepat-cepat jadi apprentice kalau sudah seperti itu datang konsultasinya. Ya. Terus kita kasih tahu goal kita jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa, ya seperti yang sudah kita targetkan di awal tadi dalam perencanaan. Oke. Nah, terus rencana kerja kita. Sekali lagi ya, saya ulangi lagi ya. Jadi kita kan sudah merencanakan ini teman-teman. Kita sudah merencanakan. Kita datang kepada upline. Upline, saya sudah merencanakan seperti ini. Nah, kira-kira masukannya ada?
Ya, saya minta masukannya upline, apa yang harus saya lakukan, atau apakah ini masih harus dirubah, atau apakah ini ada yang kurang harus ditambah, ya, seperti itu. Kita sudah merencanakan tapi datang kepada upline untuk minta masukan kepada upline. Maka rencana kita itu akan perfect. Rencana kita akan sempurna. Ya, maka kita juga akan menjalaninya mempunyai hasil yang maksimal. Seperti itu. Ya. Jadi konsultasikanlah semuanya secara rutin. Dikonsultasikan. Jangan nanti bonus sudah besar baru upline. Minggu ini saya dapat sekian, ya. Ketika bonus agak turun sedikit mulai diam, ya. Kapan Anda butuh konsultasi dengan upline? Di saat Anda naik omsetnya dan di saat Anda turun omsetnya, itu datanglah kepada upline untuk konsultasikan. Ya, setiap saat adalah saat yang tepat untuk Anda datang konsultasi kepada upline Anda. Jangan nanti punya masalah atau jangan nanti bonusnya besar baru berani telepon upline. Upline tidak akan marah kok. Ya kan? Jadi ya seperti itu. Konsultasikan teman-teman biar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal di bisnis ini. Ya. Jadi kembali lagi sederhana, bagaimana cara kita untuk membuat percepatan di bisnis ini? Itu dengan cara kita lakukan 5 tips yang tadi, bagaimana kita bisa mengejar goal, dan sederhananya adalah ketika kita melakukan 5 tips itu, datanglah kepada upline untuk konsultasikan kepada upline. Ya, buatlah perencanaan, buatlah fokus target, buatlah target-target pencapaian apa yang akan Anda lakukan, dan datanglah kepada upline untuk konsultasikan, untuk minta saran, untuk minta koreksi dan sebagainya kepada upline kita. Ya, kepada upline Anda. Maka siap-siap bisnis Anda akan bertumbuh. Tapi tanda kutipnya adalah ketika Anda datang konsultasi, lakukanlah hasil konsultasi itu. Ya, lakukanlah hasil konsultasi. Maka Anda juga akan mendapatkan hasil yang Anda impikan, hasil yang Anda idam-idamkan, dan Anda juga akan mencapai target-target Anda. Mulai dari target yang kecil sampai target yang besar, Anda akan merasakannya. Ya, sekali lagi lakukan teman-teman. Karena itu yang saya lakukan. 1 tahun saya di bisnis ini, saya hanya melakukan apa yang dikatakan upline Julius, apa yang dikatakan upline Ismet, itu saja yang saya lakukan setiap hari. Dan hasilnya 1 tahun ini ternyata saya mendapatkan hasil yang di luar dari target saya sebenarnya. Berlebih-lebih dari apa yang saya targetkan dalam waktu 1 tahun, teman-teman. Ya, sangat lebih. Itu garansinya ketika Anda melakukan hasil konsultasi Anda. Ya, jadi sekali lagi, buatlah perencanaan, buatlah target Anda, ya, buatlah skala prioritas dan datang kepada upline untuk konsultasikan. Setelah itu lakukan teman-teman. Maka Anda juga akan merasakan apa yang kami rasakan, dan Anda juga akan merasakan apa yang upline Anda rasakan di bisnis ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin sudah cukup lama ya. Jadi terima kasih banyak atas waktunya. Semoga malam hari ini apa yang baik itu yang Anda ambil dan silakan dipraktekkan. Digaransi hasilnya akan luar biasa ya. Saya kembalikan kepada MC yang luar biasa, Brother Om Leri Tumangkeng. Wow. Thank you teman-teman semua, dengan ilmu yang sangat dahsyat. Begitu banyak rahasia-rahasia yang dikeluarkan oleh beliau. Sepatasnya kita mengucapkan terima kasih, dan mari kita ketikkan angka 1 miliar kepada pembicara kita, Apprentice Jeffrey Palin. 1 miliar. Silakan. Kita nikmati lagi.
that all Baik you need teman-teman is semua, faith, but it's saya almost like ulangi you lost kembali ya. your way. Ada lima hal yang penting yang Anda harus kuasai. Yaitu pertama adalah pentingnya target, yang kedua membuat perencanaan, yang ketiga skala prioritas, yang keempat fokus dan manfaat dan hasil, investasi, waktu konsultasi dan motivasi diri, juga mengupgradekan diri Anda. Teman-teman semua, hal yang sangat luar biasa, ada satu kalimat yang sangat saya menarik adalah jadilah bukti. Jadi seorang pemimpin itu adalah seorang pengikut yang baik. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa ini adalah sangat tepat buat Anda, maka sepatasnya Anda untuk memantaskan diri Anda menjadi seorang good leader dengan cara menjadi good follower. Oke teman-teman semua, seperti biasa harusnya kami ada sharing-sharing, namun mengingat dengan waktu dan kesempatan juga karena ada Zoom yang sangat bagus yang mungkin ada di grup sudah dikirimkan kepada Anda. Pembicaranya adalah Master Yel Ahmadi dan Master hostnya adalah Master Endra Aziz. Kita akan berpindah ke Zoom sebelah, dan biarlah kiranya materi pada malam ini menjadi bermanfaat bagi semua teman-teman, dan Andalah yang harus jadi pemimpin selanjutnya. Dan saya berdoa semoga impian, harapan, dan cita-cita Anda terwujud, dan biarlah kiranya materi hari ini mengubah cara pandang Anda dan mengubah tingkah laku dan mengubah action Anda menjadi satu hal yang sangat luar biasa menuju ke 1 miliar yang harus Anda impikan. Oke teman-teman semua, biarlah kiranya Zoom ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan Senin depan kita akan mulai lagi dengan jam yang sama, yaitu jam 8 malam untuk waktu Indonesia Barat dan jam 9 untuk waktu Indonesia bagian Timur, dengan materi-materi dan pembicara-pembicara yang luar biasa. Nanti kita akan konsultasi bersama dengan Pak Julius, pembicara untuk kedepannya siapa, dan materinya ada banyak teman-teman. Jadi materinya itu ada yang namanya fokus, bagaimana cara membangun bisnis ini dengan cara yang benar, dan juga ada 8 langkah sukses, juga ada tentang sikap, memiliki sikap yang baik, sikapnya seperti apa untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, juga bagaimana kita menservis downline dan atau menservis setiap daftar nama yang Anda punya dengan berbagai informasi, juga tentang bagaimana kita membangun bisnis ini dengan sponsoring, bagaimana cara kita teknik sponsoring, apa yang harus kita lakukan, memilah-milah dan sebagainya. Teman-teman semua, ada banyak lagi materi yang lain, bagaimana cara kita mengedifikasi, bagaimana cara kita menjadi pribadi yang baik. Dan untuk itu semua, persiapkan diri Anda bersama dengan para pembicara di Masterclass Business Training. Dan untuk itu, sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk musik-musik yang begitu memberikan semangat. Kita berikan aplaus kepada upline besar kita Pak Julius Widiantoro dengan mengetikkan angka 1 miliar kepada beliau. Silakan teman-teman, dan juga kita mengetikkan angka 1 miliar untuk diri Anda sendiri. Dan saya doakan semoga Anda semua pasti bisa, dan Anda pasti bisa menjadi seorang master dalam mencapai 100 master Indonesia, dan Anda menjadi salah satunya. Oke, go freedom, go sukses, dan apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda ingin wujudkan, biarlah kiranya materi hari ini menjadi salah satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda. Terima kasih, selamat malam, dan sekali lagi saya akan buka. Silakan Anda mau buka chat untuk berterima kasih kepada pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Apprentice Jeffrey Palit. Silakan buka chat teman-teman semua. Kita juga ucapkan terima kasih kepada leader luar biasa dari Manado, dari Tomohon, Om Larry. Thank you so much Om Larry yang sudah memberikan semangat dan juga kelancaran dalam acara ini. Kita ketikkan juga angka 1M buat Om Larry dan juga Om Jeffrey dan juga Om Eldrin di seberang sana. Thank you so much brother. Terima kasih April besar, terima kasih Coach. Oke, silakan. And thank you very much Coach Jeffrey Palit, luar biasa. Mantap. Semangat. Thank you, Glenn. Terima kasih.